apa gitu. Loncat-loncatan gak deh. Kang Alina, ini sudah mendekati pre-wed, berarti makin jenjang yang serius makin ini. Tadi di dalam sempat lihat juga di kopral apa pre-wed itu apa salah satu rencana pasar buat nanti di pernikahannya? Sebenarnya pre-wed cuma dia punya English keratonnya itu aja di bahasa Inggris keratonnya dia yang di berantakin gitu, jadi akhirnya ya udah jadi bukannya pre-wed tapi pre-wed. Selain mungkin rencana pre-wednya kan udah mateng nih dengan 3 konsep itu. Kedepannya kalau untuk konsep pernikahannya sendiri udah mulai ada obrolan belum sih Kak? Masih lagi diomongin nanti seperti apa konsepnya, karena kan aku sih udah ada bayangan bajunya aku mau seperti apa, tapi aku nggak mau kasih tahu Mas Vicky karena kan juga surprise buat dia kalau misalkan aku pakai baju apa nantinya. Terus kayak gitu, yang pasti aku bilang aku mau pakai baju putih ya, gaun putih, soalnya aku belum pernah nikah pakai baju gaun putih kecuali kalau kebaya, tapi kan aku pengen pakai gaun gitu. Tapi simpel banget kalau spek pengennya pakai gaun putih. Iya, aku cuma pengennya kayak gitu aja dan nggak neko-neko yang heboh juga sih yang aku mau, karena sebenarnya aku tipe yang simple, tapi ini punya calon suami yang aur-aura. Jadi ya saya kan makmumnya ya, jadi ikutin aja kata imam selama itu baik, selama itu positif dan masih masuk di akal kayak konsep yang dia gladiator. Ya udah aku mikir kenapa enggak gitu kan. Terus kecuali kalau yang udah aneh-aneh yang terjun payung kali atau apa, aku nggak mau, dia aja sendiri, aku sih nggak mau gitu. Jadi kalau sekarang karena kayak apalagi yang Pak Isucen gitu kan, Iya, kan karena itu kan aku Chinese kan, kelihatan Chinese gitu, terus ya dia suka ya udah gitu, dan juga bagus juga asalkan aku nggak dibikin pas udah jadi siluman yang bersisik-sisik gitu. persiapannya sendiri dari cewek kan biasanya apalagi di pre-wed foto nih. Biasanya dari cewek akan Ya. lebih well prepare dari secara dari berat badan atau segala macamnya, ada nggak perawat? Aku sih memang kalau lagi diet, memang aku lagi program diet. Sebelum sama Mas Vicky pun memang aku lagi program diet. Cuma kalau misalkan perawatan memang juga aku kayak tiap berapa minggu sekali juga aku ada perawatan sendiri gitu. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu sampai sekarang sih belum ada persiapan khusus gitu. Mas Vicky-nya sendiri juga kalau sekarang ini juga memang dia juga lagi harus diet ya yang ya. Dia emang lagi harus diet juga dan memang dia lagi sedang melakukan diet itu. Gitu. Kalau dari kakinya sendiri kayak kesan ribet gitu masih Kak Alina, kayak misalkan ngatur ntar ini ya punya konsep ini Enggak gitu sih. Dia sebenarnya enggak sih. Aku tipe yang ikutin. Aku tipe yang dimana aku tuh ya balik lagi tadi yang seperti aku bilang, kalau misalkan selama itu masuk di akal ya aku ikutin gitu. Tapi kalau misalkan, dan memang sampai saat ini sih nggak ada yang aneh-aneh. Ya anehnya mungkin karena konsepnya gladiator lah, Pak Sucen yang orang-orang belum ada gitu kan. Tapi kalau pas lagi saat kita bicarakan pas kita berdua sama tim kita juga, itu bagus sih. Dan juga kemarin juga kan udah ngobrol juga sama Rio Motret kan. Jadi beliau yang akan foto kita juga, foto-foto pribadi kita. Kita sudah percaya ya, siap, nggak usah diragukan lagi lah kalau hasilnya dari Rio Motret. Nah di situ aku sih mempercayakan sepenuhnya ke situ, tinggal bajunya aja nih, tinggal bajunya kita juga lagi ya pastinya ala si siluman ular putih itu, tapi yang lebih di modernin sedikit lah kayak gitu. ini kan pastinya untuk kalian berdua sendiri bukan pernikahan yang pertama nih. Ya. Mungkin ada apa ya dream weddingnya gitu, pengen seperti apa untuk yang pernikahan Jujur aku sendiri sih sebenarnya aku tipe yang pengen simple ya gitu. Cuma masalahnya pasangan aku nggak simple kan pemikirannya ya kan gitu. Ibaratnya ya muter sana wah gini, dia punya banyak banget konsep yang di konsep yang maksudnya di luar nalar kita kali gitu kan gitu. Jadi aku sih
awalnya ketawa-ketawa sih, cuma akhirnya ya udah kenapa enggak sih diikutin gitu. Dan juga kayak tadi aku bilang ini bagus juga kok gitu, enggak lagi yang nyelenehnya bukan nyeleneh yang gimana-gimana gitu kan, masih ada sisi cantiknya kalau kata dia juga kan ini sayang ini kan siluman ular putih bukan silumannya, ini Pasucen ini cantik loh gini katanya. Ya aku juga bukan lagi merasa yang diriku cantik atau gimana, cuma emang aneh sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah, ikutin aja, nurutin aja apa kata imam aku gitu. Tapi banyak yang juga katanya nunggu endorse gitu karena ikut pernikahan dengan Ya kalau ada endorse lebih bagus sih. Kalau ada endorse lebih bagus, kenapa enggak ya kan? Kalau misalkan jadi uang yang harus kita keluarkan untuk biaya pernikahan kita bisa kumpulin untuk nanti ngurus apa sekolah anak ya kan, untuk keperluan kita sehari-hari. Toh juga kita kan ada timbal baliknya juga gitu kan. Kita juga melakukan sesuatu untuk orang yang endorse kita. So why not? Kalau aku pribadi ya gitu. Selama itu juga bukan kita jadi kayak dibilang aji mumpung juga bukan aji mumpung, tapi di saat itu memang nama kita juga lagi juga orang juga menggunakan jasa kita juga ibaratnya kan. Aku sih nggak masalah dengan itu. so far Kak untuk obrolan kehidupan after marriage-nya udah ada kesana belum? Udah, Rencana udah. kayak rumah atau Udah ada diomongin juga. pengen apa? Aduh. Berdua ini pengen membangun apa? Dia sih pengen membangun rumah yang ala gladiator. Dia pengen rumah ala gladiator, tapi aku pengennya malah coba bilang gini, haruskah seperti itu yang aku bilang gitu. Ya ini kan mencerminkan aku sebagai gladiator bla bla bla. Tapi sedangkan aku bilang ya udah kalau misalkan boleh enggak nanti ada satu ruangan yang benar-benar mencirikan sosok Kalina ya kan gitu, dengan aku dengan kesimpulan yang aku milikin gitu kan. Terus dia itu lucu sih kalau kalau nginget kita lagi ngomong gitu. Terus dia itu nanti aku akan rumahku begini gini Nora sih yang aku langsung ngakak. Maksudnya apa, jadi ada lampu Nora sih ya, kalau udah tau Nora jangan gitu. Tapi kan bagus kan jadi eye catching. Ya udahlah ya kata ya udah sih aku bilang iya deh aku ngikutin aja gitu. Maksudnya pokoknya intinya di saat teman-teman aku datang nggak shock amat gitu kan. Jadi ada ruangan yang benar-benar khusus untuk aku yang mencerminkan sosok Kalinanya gitu loh, bukan si gladiator ini gitu kan. Jadi ya dan ya dia menyetujui itu gitu kan. Jadi kayak misalkan ada berapa ruangan, satu ya nggak apa-apa kali ya kan buat aku gitu. Ya udah sih gitu. Jadi dan nggak apa-apa sih, udah ada omongan ke sana juga. Banyak omongan dari masalah yang apa sih intinya sih aku mengikuti apa yang saat ini dia rencanakan, karena menurut aku baik juga dan sesuatu yang beda lah, sesuatu yang baru yang aku temuin gitu. Berarti menurut Kak Kalina seorang Vicky ini sosok yang terkonsep ya berarti ya. Kayaknya terlalu organize gitu ya. Terorganize, saking organize sampai aku Tuhan yang maha kuasa gitu. Mau ngomong aku bingung juga gitu, yang seriusan yang kayak gitu. Sampai kadang yang seriusan yang kayak gitu. Iya nanti gini. Aku kadang suka melongo gitu kan. Gitu. Sampai aku yang oke, jadi gini. Sebenarnya ya banyak orang yang tidak mengetahui sisi lain dari seorang Vicky Prasetyo, yang mereka hanya melihat sisi Vicky Prasetyo yang dibully, yang apa, yang bercandaan, yang konyol, yang seorang komedian segala macam. Tapi yang hebatnya seorang Vicky Prasetyo, dia tidak membuli orang secara fisik. Komediannya itu tidak, orang bisa tertawa tanpa harus mencela, merendahkan orang lain. Itu yang aku suka gitu. Jadi memang komedi-komedi yang beliau kasih dipertontonkan di layar TV pemirsa di rumah itu memang benar-benar yang dia pikirkan dengan baik gitu. Jadi nggak semua orang bisa seperti itu kan, seperti mengkonsep suatu bahan lawakan komedian yang bisa membuat orang tertawa tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Mungkin sejauh ini udah masih suka mikir gak sih, aduh gak expect gue bakal sama si Vicky nih. Sama, sampai tadi pagi juga sumpah sih. Hal yang menjanggal apa mungkin sampai saat ini masih ada? Sampai tadi pagi juga aku bilang serius nih sekarang gue sama Vicky Prasetyo gitu kan gitu. Cuma sebenarnya dibilang janggal sih, ada yang ngeganjel sih, bukan ngeganjel. Balik lagi gini, saya pernah punya trauma, beliau juga punya trauma gitu. Tapi alhamdulillah Mas Vicky tuh mencoba untuk menyembuhkan luka saya, trauma saya dengan caranya beliau. Dan begitu juga sebaliknya. Intinya
em, banyak judgement yang ditujukan untuk Mas Vicky. Beliau begini, beliau sosok yang playboy apa segala macam, ya laki-laki playboy daripada laki-laki penyuka sesama kan agak ngeri juga ya kan gitu. Balik lagi bukan berarti aku apa eh, bilang itu bagus, cuma selama dia mau berubah, aku memberikan kesempatan itu dan juga dia tunjukkan sisi lain dari seorang Vicky Prasetyo dan jujur sayang aku bangga banget punya calon suami seperti kamu dan ini curhatan aku yang merasa apa ya, aku bersyukur aku dipertemukan sama kamu di saat kamu sudah merasakan jahat sih, maaf ya, pahitnya bukan pahitnya penjara yang kedua kali gitu. Tapi jujur ya, aku ngomong sama mama, bagus banget kamu masuk penjara yang kedua karena disitulah kamu bisa berubah menjadi Vicky Prasetyo yang aku kenal sekarang. Jadi kalau misalkan dengan perubahan inilah yang aku merasa aku bisa benar-benar yakin aku mau ke jenjang berikutnya sama kamu. Mbak Kalina sudah menemukan ketidakcocokan belum? Kayak misalkan beda pendapat atau Enggak sih. apalagi kan dia kelihatannya kelamaan nurut aja. Kan biasanya kalau menjelang pernikahan tuh pasti ada cekcok aja ya Kak. Entah Enggak itu sih, beda maunya yang ini. enggak sih, alhamdulillah enggak ada. Kemudian Kak Kalina mungkin fine dan nurut aja. Keluarga Alhamdulillah keluarga aku mah orangnya juga santai juga sih ya gitu, maksudnya nggak mau banyak ikut campur dalam karena ilah anak gue udah kawin yang keberapa kali gitu ya gitu dia pikirnya kan. Dan aku sekarang aku mikirnya kayak tadi dibilang selain aku nurut bukan berarti aku pengen memberikan sosok Kalina yang baik yang di awalnya aja enggak, tapi memang beginilah aku gitu karena um, kayak dia maunya begini. Biasanya kan ya sebulan sebelum mau nikah itu pasti kan ada cekcoknya ya, kedepannya pasti ada, cuma sampai di saat ini kita selalu bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi dibilang masalah belum ada sih mbak, nggak ada, makanya bingung aku. Kayak aku ada ribut sama Mas Vicky apa segala macam, nggak ada sih, ngambek gitu atau nggak ada, hal-hal gitu belum. nggak ada sih. Maksudnya kayak semua memang kita bahas sampai yang eh, apa ya, kita bahasnya dengan kepala dingin tanpa harus memaksakan suatu kayak dia memaksakan aku atau aku memaksakan ke dia. Jadi kayak gini, ada yang keinginan aku, sayang aku pengen kayak gini, gimana menurut kamu. Kalau misalkan dia nggak suka, dia akan ngasih tahu dengan caranya yang tidak membuat aku tersinggung gitu loh. Dia akan memberi masukan yang seharusnya begini ya, gini. Begitu juga sebaliknya gitu. Tapi kalau aku, kenapa aku mempasrahkan ke dia, karena aku tahu dia lebih mengerti banyak hal dibandingkan aku. Tapi kalau misalkan keinginan aku sebagai calon pengantin gitu, aku cuma minta itu doang, aku pengen pakai baju putih yang beneran kayak aku. Ya deh, udah deh, itu doang, yang lain tuh nggak ada gitu kan. Maksudnya mau gimana pun juga sebenarnya aku pengen simple, tapi kalau misalkan dia maunya yang heboh ya udah sih gitu. Beneran aku segitu aku ngikutin dia gitu. Sempat juga kan dibahas tetap bareng sama Kopi juga soal akhirnya Kak Kalina mempertanyakan lagi nih sebenarnya soal Vicky. Akhirnya terungkap juga masa kecilnya gitu. Sempet shock atau emang Vicky udah Nah, itu dia. Dia bukan tipe orang yang bisa menjelekkan orang lain, membicarakan tentang kehidupan yang tidak baik dari diri dia, tapi di saat ada mungkin ya, di saat momen tertentu yang dia harus bisa memberitahukan bahwa nih dengan aku mau serius sama kamu, aku mau kamu tahu semua tentang aku. Jadi mungkin saat itu akhirnya dia bicara gitu, dan akhirnya aku bicaranya ke Mbak Popi dulu ya gitu, sampai akhirnya aku juga kan nggak tahu banyak mereka sebelumnya ngomong apa. Nah, ada momen dimana aku akhirnya, Mbak, aku pengen dong ngomong gini, dan aku sama Mbak Popi itu deket banget kan gitu. Dia benar-benar nganggap aku adik, sampai dia juga, gue nggak mau ya nanti kalau misalkan adik gue nih sakit lagi, ngomong gitu ke Mas Vicky. Akhirnya aku tahu bahwa masa kecil dia seperti apa, aku tahu bahwa kelemahan dia di mana gitu. Balik lagi, aku bukan wanita yang sempurna yang bisa menjadi istri yang luar biasa buat Mas Vicky. Aku tidak menjanjikan macam-macam, tapi hanya satu yang aku janjikan, bahwa aku akan berusaha menjadi makmum yang baik untuk imam aku. Itu aja sih. Aku berusaha untuk jadi makmum yang memang seharusnya dilakukan makmum gitu terhadap imamnya gitu. Dan mungkin
kalau misalkan ada kekurangannya, aku minta untuk beliau untuk menegur aku, dan itu beneran. Jadi kayak mungkin orang bilang, "Alah ini Kalina nih bisa gini gini gini." Ya memang aku pingin ditegur, memang aku pingin menjadi lebih baik lagi gitu. Dan ada juga yang bilang, "Kalina sekarang jadi ikutan alay ya sejak sama Vicky Prasetyo gitu." Aku tetap diri aku gitu kan. Cuma pasangan aku yang udah cuawakan gitu, ya aku mau gimana gitu kan, emang udah style dia seperti itu gitu kan. Jadi ya aku sih nggak peduli ya orang mau ngomong gimana tentang aku, cuma yang pasti niat aku sama Mas Vicky ini, kita punya niat yang baik gitu kan. Kita mau memperbaiki masa lalu kita menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi masa lalu itu benar-benar menjadi pelajaran banget yang luar biasa sama aku, dan aku juga bilang sama Mas Vicky bahwa aku nggak ada yang namanya aku bagus-bagus diri aku Mbak di depan dia gitu. Aku selalu bilang bahwa aku tuh juga, kamu dicap yang tidak baik, begitupun aku juga melihat, aku bercermin ke diri aku juga nggak juga lagi lebih baik juga gitu. Aku juga nggak lebih baik lagi dari seorang Vicky Prasetyo gitu. Bahkan mungkin aku juga ada sisi di mana mungkin aku juga lebih tidak baiknya dibandingkan dia gitu loh. Jadi sebelum aku menjudge seorang Vicky Prasetyo, aku bercermin dulu ke diri aku. Cuma itu yang orang-orang tidak tahu, karena yang menjalin hubungan kan aku dengan Mas Vicky, bukan Mas Vicky dengan orang lain kayak gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja lah mereka mau ngomong apa, mereka mau menilai aku apa, karena di saat aku berkomitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan Mas Vicky, aku mencoba untuk mendengarkan dan mengikuti kata hati aku daripada aku mendengarkan omongan ribuan orang yang mengecap seorang Vicky Prasetyo, karena belum tentu juga apa yang mereka bilang benar, dan belum tentu juga apa yang aku pikirkan juga benar. Tapi balik lagi, selama aku punya niat yang baik dan aku mengikuti kata hati aku, insya Allah kok jalan ke depannya bisa baik-baik aja. Mengenai postingan Aska sendiri, maksudnya terlepas dari banyak orang yang judgmental terhadap Vicky, Aska kan di sini ternyata ikut mengomentari semuanya bahwa dia tidak ingin melihat konten kalian. Bahkan dia beranggapan kalau Aska malu melihat mamanya diledek di segala macam. Kalau untuk anak ya, sebelumnya Mama minta maaf sama Aska. Mungkin apa yang Mama lakukan selama ini itu membuat Aska malu. Tapi balik lagi, pemberitaan di luar sana bukan Mama yang ingin mengeluarkan berita dan menyangkut pautkan nama Aska di dalamnya. Tapi karena media yang menyangkut pautkan seperti sekarang contohnya. Tapi balik lagi, Mama menghargai keputusan Aska dan Mama menghargai juga apa yang Aska pikirkan saat ini. Tapi kalau Mama boleh sedikit membela diri Mama, Aska tahu Mama juga selama ini Mama mau bahagia, dan dengan Om Vicky Mama menemukan kebahagiaan yang selama ini Mama tidak dapatkan. Bukan berarti Mama tidak dapatkan dari Aska, tapi ibaratnya gini, aku mendapatkan kebahagiaan selama sama anak aku. Karena bagaimanapun hidup aku, mati aku, nafas aku sampai saat ini masih ada, itu karena Aska. Karena Aska yang Mama masih bernafas sekarang. Tapi kehidupan Mama dengan Papa Aska kan sudah lama pisah. Dan selama itu aku tuh bukan mencari sih, aku punya hubungan gagal, dan itu bukan kemauan dari aku juga. Yang akhirnya di saat sekarang menemukan sesuatu yang selama ini belum aku dapatkan, dan kebetulan juga Mas Vicky sudah banyak anak kan, ada banyak anaknya di situ. Sebenarnya gini, Aska tinggal sama papanya, dan sekarang ada ibu sambung di sana juga, calon ibu sambungnya. Dan di situ mereka juga pasti ada menemukan kebahagiaan di situ. Mereka juga pasti jalan bareng, mereka juga kemana-mana bareng. Mungkin memang prosesnya dari saya ini terkesan cepat banget gitu kan. Tapi cepat atau lambat ya memang itu pasti akan ketahuan juga, akan terlihat juga. Dan toh juga saya tidak juga melupakan anak saya gitu. Cuma aku juga kan ibaratnya apa ya, sedih sih kalau aku ngomong kan, maksudnya kayaknya kesannya kayak
aku ngerti banget sih bagaimana perasaan anak aku, dan makanya aku minta maaf banget, tapi bukan berarti aku akan melupakan anak aku di sini gitu. Aku tidak akan melupakan anak aku karena bagaimanapun juga siapapun saya berdampingan damping saya nanti, mau dia punya anak mau apa, Aska tetap anak saya gitu loh. Dan bagaimanapun kehidupan saya nanti bersama siapapun saya berdampingan, Aska akan dilibatkan dengan pemberitaan yang ada. Karena dia darah daging saya. Begitu juga dengan nanti bapaknya melakukan sesuatu atau menikah, pasti akan ada kaitannya lagi nama saya disambung-sambungkan. Dan itu akan tetap menjadi seperti itu, gitu, akan terus seperti itu. Dan itu bukan kuasa saya juga untuk bisa men-stop. Gimana cara men-stop semuanya itu, pemberitaan nggak bisa juga. Saya nggak lagi, Mbak, awas ya, jangan catat nama saya, jangan masukin nama saya, nggak bisa seperti itu ya kan gitu. Mungkin Mbak bisa, Mbak kenal saya minta Pak tolong banget, tapi yang media yang lain gitu, itu gitu. Jadi di sini juga anak saya mungkin dia tidak bisa menerima pemberitaan yang ada yang disangkut pautkan, tapi balik lagi Aska bukan keinginan mama untuk menyangkut pautkan nama Aska di situ gitu. Kabarnya sampai di unfollow juga gimana Mbak? Aku menghargai keputusan anak aku menghargai cara berpikir anak aku, tapi balik lagi juga di sini memang kita punya rules dulu. Kalau misalkan Aska saya punya pendamping atau papanya punya pendamping, tidak ada yang tidak ada panggilan papa atau mama. Nah, di saat Mas Vicky ditanya di sini sama orang, sama wartawan, nanti bagaimana sama Aska, pasti kan namanya dia sayang sama ibunya, pasti dia akan menyayangi anaknya. Saat itu juga Mas Vicky mungkin secara refleks dia bilang, saya akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk Aska. Tapi mungkin yang ada dalam pikirannya Aska ingin menggantikan posisi ayahnya. Sebenarnya bukan seperti itu. Balik lagi Aska masih belum, mungkin ya, saya tidak mau salah juga, belum banyak juga mengerti, dan ini mau miskomunikasi intinya gitu. Nanti di saat waktu yang tepat saya akan menjelaskan semuanya ini ke Aska, dan saya berharap tidak akan ada masalah seperti ini lagi, karena memang tidak ada yang namanya niatan untuk menggantikan posisi papanya, tidak ada yang namanya menggantikan posisi ibunya Aska Nio Nicola Corbuzier itu adalah Kalina Oktarani, ayahnya Aska Nio Nicola Corbuzier ada Deddy Corbuzier sampai kapanpun itu. Jadi Mas Vicky adalah orang yang menyayangi saya dan juga orang yang akan menyayangi anak saya. Begitu juga saya akan menyayangi anaknya Mas Vicky gitu, tanpa saya berusaha untuk menggantikan posisi dari ibunya anak-anaknya Mas Vicky. Dan saya menghargai banget, saya respect banget sama mantannya Mas Vicky gitu, karena beliau juga orang yang baik gitu, dan juga beliau juga mensupport kayak saya gitu. Tapi alhamdulillah yang saya bersyukur banget di situ gitu. Tapi mereka kan tidak ada rules seperti yang saya milikin rules seperti Mas Dedi. Jadi ya anaknya manggil saya mah ya mami apa kayak gitu, terserah nantinya gitu. Saya juga nggak mau memaksakan anak itu, pokoknya kamu nanti manggil mami ya, enggak. Semuanya itu berjalan dengan kayak berjalan aja gitu, nggak ngalir aja gitu. Karena anak-anak kan nggak bisa dipus untuk mencintai kita. Anak-anak itu kan masih pure gitu. Kalau misalkan mereka tiba-tiba bisa dekat sama saya, berarti memang itu terjalin begitu, berjalan dengan ada padanya aja gitu loh, Mbak. Baik, masih aku telepon sama Aska, cuman saat ini dia tidak mau membicarakan masalah saya dengan Mas Vicky di telepon, dan dia bilang Aska butuh waktu untuk nanti kita ketemu aja, kita bicara. Udah. Kabarnya sama Mas Vicky juga akan segera ketemu Aska. Insya Allah dalam waktu dekat, karena tapi saat ini kan lagi sibuk banget, aku nggak mau ketemu cuma 1-2 jam keburu-buru apa segala macam, aku nggak mau, nanti aku harus pergi kerja lagi, nggak mau kayak gitu. Jadi aku benar-benar mau menyiapkan 1 hari, atau misalkan saya kerja pulang nggak ada kerjaan lagi, saya mau langsung nemuin anak saya. Udah ada obrolan juga belum sih Mbak Karina sama Mas Dedi mungkin mengenai kemarin Belum. Aska rame? Belum, saya belum ada saya nggak ada mau seperti itu gitu. Saya Dengan kemarin rame postingan Aska sempat bikin Mas Vicky jadi minder atau enggak sih. apa dia? Nah itu dia memang menanggapi itu luar biasa, karena menurut dia memaklumi usia Aska yang masih remaja seperti ini, masih cara berpikirnya seperti apa, dan dia memaklumi itu, karena bagaimanapun dia kan juga seorang ayah. Itu yang saya kagum dari beliau. Dan saat saya bilang nih ada rules seperti ini di saya sama papanya Aska gini, dan dia sangat menghargai itu. Dia laki-laki yang sangat bisa mengerti dan tidak pernah langsung memiliki pikiran negatif terhadap saya. Terakhir yang mau disampaikan aja ke Aska. Seperti yang mama bilang sama Aska itu nafas mama. Tidak akan ada siapapun yang bisa menggantikan posisi papa Aska, begitu juga posisi mama. Mama Aska adalah mama
Kalina, papanya Aska adalah Papa Dedi, dan itu akan selamanya seperti itu karena tidak ada yang namanya bekas anak, bekas bapak, bekas ibu, tidak ada. Dan kalau misalkan nanti ke depannya Aska bertemu Om Vicky, Aska akan tahu seperti apa Om Vicky, baiknya Om Vicky, Aska sukanya seperti apa, mau Om Vicky atau tidak sukanya, Aska akan tahu dengan saat Aska melihat dan bertemu dan berbicara langsung sama Om Vicky, bukan hanya menilai Om Vicky hanya dari layar kaca, dari TV, dari YouTube, dari apapun itu gitu. Karena itu tidak menjamin bahwa orang itu seperti yang Aska lihat. Aska harus mengenal langsung.